Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Menor Pojia. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban-jawaban saya dari soal ujian akhir semester Pendidikan Agama Islam. Ada soal yang pertama, yaitu tentang masalah di lingkungan masjid. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana masjid dapat meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat. Jawabannya yaitu dengan kegiatan keagamaan rutin seperti pengajian, sekolah agama untuk anak-anak, dan juga doa bersama atau zikir bersama. Selanjutnya ada pertanyaan yang kedua, yaitu tentang program apa saja sih yang bisa dilakukan untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani masyarakat. Contohnya seperti Jumat bersih, kerja bakti, kayak membersihkan masjid kan itu membuat lingkungan masjid menjadi lebih enak, lebih bersih. Kemudian juga bisa dengan cara gotong royong membantu sesama masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan. Nah, selanjutnya yang ketiga ada pertanyaan, apa jenis pendidikan atau pelatihan yang dapat diselenggarakan, yaitu bisa dengan cara kajian akbar. Kemudian yang keempat ada bagaimana masjid dapat membantu jamaah meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Jawabannya yaitu dengan cara pelatihan seperti kerajinan tangan atau bisnis online yang dibantu oleh pemuda-pemuda masjid. Kemudian juga bisa membuat program infak atau zakat seperti sedekah. Baik, di sini saya akan melanjutkan membahas jawaban soal nomor 2, yaitu tentang peran pendidik dalam perspektif Islam. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Di sini saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu tentang prinsip-prinsip pendidikan Islam. Prinsip-prinsip pendidikan Islam yaitu harus mengenal dan memahami potensi dan kelemahan siswa. Kemudian harus menggunakan metode pembelajaran yang variatif. Selanjutnya harus menjadi teladan dan panutan sebagai guru, juga harus membangun emosional yang baik. Kemudian jawaban nomor 2 yaitu 3 strategi yang dapat meningkatkan hubungan emosional. Yang pertama itu ada mendengarkan aktif, seperti berikan kesempatan siswa untuk berbicara dan berbagi pikiran. Yang kedua ada pemberian umpan balik kreatif, seperti berikan kritik yang membangun dan tidak merendahkan. Kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler yang mengadakan kegiatan luar kelas untuk mempererat hubungan. Selanjutnya ada metode pembelajaran, yaitu yang pertama ada diskusi kelompok untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kerjasama. Selanjutnya yang kedua ada studi kasus, kayak menganalisis kasus nyata untuk memahami konsep agama. Kemudian ada pembelajaran berbasis proyek, yaitu meningkatkan kreativitas dan kemampuan penelitian. Dan yang terakhir ada ceramah interaktif, yaitu menggunakan teknologi dan media untuk memperkaya materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban soal nomor 3, yaitu tentang Islam yang rahmatan lil alamin, kemudian ekonomi syariah, dan juga pernikahan dalam Islam. Saya akan menjelaskan dulu dari Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang rahmatan lil alamin yaitu Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta berdasarkan Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, dan tiadalah kami mengutusmu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmatan bagi seluruh alam. Ciri-ciri rahmatan lil alamin ada 5. Yang pertama yaitu mengajarkan kasih sayang dan kebaikan. Kedua yaitu menghormati hak dan martabat semua manusia. Dan yang ketiga itu ada mengembangkan keadilan dan
kesetaraan. Yang keempat yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran. Dan yang kelima ada menghargai keberagaman dan perbedaan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi syariat. Apa sih kira-kira ekonomi syariah itu? Itu adalah sistem ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Tujuannya adalah menciptakan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi semua. Prinsip-prinsip ekonomi syariah itu ada 7. Yang pertama sebagai larangan riba atau berbunga. Yang kedua ada penggunaan instrumen keuangan syariah, misalnya seperti sukuk. Kemudian yang ketiga ada pembagian keuntungan yang adil. Selanjutnya yang keempat ada zakat dan sedekah. Yang kelima ada larangan spekulasi dan penipuan. Yang keenam ada penghormatan hak milik. Yang ketujuh ada transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya ada pernikahan dalam Islam. Apa sih pernikahan dalam Islam itu? Pernikahan dalam Islam adalah ikatan suci antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia dan untuk beribadah yang panjang. Prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam yaitu untuk konsensus dan persetujuan. Kemudian ada mahar mas kawin, wali pengawal, terus ada saksi, kemudian ada akad nikah, kemudian ada keharmonisan dan kesetiaan, terus ada menghormati hak dan kewajiban sebagai suami istri, dan juga pendidikan agama dan moral. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila kurang lengkap dan terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.